Halo, halo. Cek, cek. Ya. Halo, halo. Ya, selamat malam teman-teman semua. Tetap semangat pagi. Ya, oke, sudah mulai ada yang masuk. Ya, ada Pak Bobi Cahyadi. Apa kabar? Wah, ini teman lama nih ya. Ada Ibu Maria, ada Laksminda. Oh, ini dia ya dari Jogja, ada Bu Sumiati. Oke, ada teman-teman ya. Ada Franciscus Giovanni, selamat malam. Ada Bella juga. Ini dari Semarang ya, dari Kudus dulu. Oke, luar biasa. Oke, sambil menunggu dan juga persiapan, malam ini kita akan bersama dengan eh, orang yang luar biasa, yaitu Pak Anton Teddy ya. Oke, sambil menunggu dulu teman-teman yang baru masuk, ya bisa eh, informasi apakah sudah jelas? Apakah bisa jelas mendengar suara saya teman-teman? Halo, halo. Apakah bisa jelas mendengar suara saya? Bisa di komen ya, supaya kita bisa tahu dan nanti sambil menunggu Pak Anton Teddy. Oke, oh ada Ibu Mercy juga ya. Oke, bisa mendengar, luar biasa. Kita sebentar akan connect dengan Pak Anton ya. Oke, ya semangat pagi, semangat bergabung ya. Selamat bergabung teman-teman semua dalam IG Live saya. Saya Heri Komala, senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua. Nanti kita tidak sendiri, tapi akan bersama dengan Pak Anton Teddy ya. Oke, kita sambil menunggu Pak Anton Teddy. Oke, bagaimana kabar teman-teman semua? Tetap semangat ya, luar biasa ya. Oke, perkenalkan diri dulu, mungkin beberapa belum pernah ketemu dengan saya ya. Nama saya adalah Heri Komala ya, dan sebentar kita akan join dengan Pak Anton. Ini sudah oke, tapi kok belum bisa masuk, sebentar ya. Oh, ada Bu Ori juga ya, luar biasa. Terima kasih sudah gabung, Bu Ori. Oke, ada Reva ya, Reva Parevin ya, selamat bergabung juga. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain dan juga Pak Anton Teddy, senang sekali teman-teman bisa ketemu di live IG saya, ya saya Riko Mala. Background saya adalah entrepreneur di bidang pembibitan dan peternakan ayam, juga sekarang sebagai entrepreneur coach dan juga affiliate marketer ya. Senang sekali. Nah, ini sebentar saya menyapa dulu, ada siapa ini? Oh, Revi ya ini ya. Soalnya kembar Reva Revi luar biasa gitu ya.
Oke, ada Farid Eka juga ya. Halo bro. Oke, luar biasa ya. Oke, sebentar. Ini kok kesulitan menghubungi Pak Anton ya. Oke, sebentar. Ada kendala teknis sedikit. Nanti kita akan bergabung dengan Pak Anton Teddy. Ya, beliau adalah owner dari PX Travel, ya, lebih dari 200 cabang gitu ya. Dan tetap luar biasa selama masa pandemi ini, ya. Oke, ini salam balik ya dari Revio ya, yang di bank ya. Oke, luar biasa. Oke, sebentar. Kita coba undang Pak Anton lagi. Meskipun hari ini agak sedikit suara saya mungkin turun satu nada, tapi tetap semangat aja ya teman-teman semua. Karena topik hari ini kita akan membahas tentang passive income dan massive income. Jadi ada beda pasif sama masif gitu ya. Apa bedanya? Wah, nanti akan kita tanya ya sama narasumber kita, Pak Anton. Oke, halo Pak William. Wah, ini Pak William sudah bergabung juga luar biasa ya, teman dari Tarakan ya, Kalimantan Utara. Oke, sebentar teman-teman, saya akan coba kontak Pak Anton dulu kok ada kesulitan masuk ya. Sebentar, sorry. Tetap bertahan dulu teman-teman karena uh, kita akan segera juga mulai live IG ini. Ada Pak, ini tim G2, ini Pak Mokhtar ya. Selamat bergabung Pak Mokhtar. Ya, halo Pak William, luar biasa. Oke, sebentar ya. Wah, ini sudah mulai banyak yang masuk. Ada Pak Sutris juga. Halo Pak Sutris. Wah, luar biasa ya. Oke, teman-teman tetap bertahan. Saya akan coba hubungi Pak Anton dulu ya. Biar bisa masuk ini kok ada kesulitan ya. Tolong sabar sebentar ya. Sebentar. Teman-teman, sebentar. Iya, ini Pak Anton sudah masuk. Oke, selamat bergabung teman-teman semua. Halo, Halo Pak, sorry, sorry, ada problem, ada problem. Ya, oke. Ya, selalu semangat. kantor digital saya juga. Jadi senang sekali hari ini bisa bersama-sama dengan Pak Anton Teddy gitu ya. Oke, kita akan talk show selama kira-kira 10 jam ke depan ini. Siap, Siap Pak ya? siap, Teman-teman siap. siap ya 10 jam ya? Enggak. Saya, 1 jam saya saja ya. pernah satu kali, saya pernah satu hari itu Iya. ikut live 10 kali, Pak. Wow, 10 kali Pak ya? 10 kali, satu hari. Wah, luar Saya, biasa. saya satu iseng, kepo, Iya. pengen tahu, Mm-mm. lalu 10 kali satu hari dengan 10 yang berbeda. Karena waktu Wah, dulu itu luar biasa, tahun luar lalu biasa. tahun lalu itu Instagram hanya bisa 1 jam. Oh ya. Wah, luar biasa Pak ya. Dan kali ini kita coba satu kali live IG 10 jam ya Pak.
Ya, sekarang bisa Pak, sekarang bisa Pak. Bisa Pak ya. Tinggal nanti teman-teman ini bertahan apa tidak gitu ya. Jadi teman-teman senang sekali sudah join di live IG kami. Ya, tadi sudah saya perkenalkan, ini adalah Pak Anton Teddy yang luar biasa. Pak Anton Teddy, tadi saya dengar kabar juga Pak ya, saya juga lihat di Instagramnya, kalau hari ini baru ini Pak ya, vaksin COVID ya Pak ya. Ya, Wah, mungkin boleh ya. cerita-cerita dikit dulu Pak, sebelum kita masuk ke topik kita Pak. Satu, saya sebenarnya dari deg-degan sampai kesel karena nggak dipanggil-panggil, Pak. Oh, Jadi iya, saya iya. sudah daftar, udah hampir 15 harian lah gitu ya. Tapi nggak dipanggil-panggil. Tiap kali saya kirim staff saya, coba cekin kenapa nggak dipanggil. Iya belum gitu ya. Terus saya daftar kiri kanan kan kalau usia udah di atas 60 sudah boleh ya giliran. Mm-mm, mm-mm. Kemarin mendadak ada yang telepon. Mendadak ada yang telepon 021. Nomornya tidak dikenal. Ya nggak diangkat, Pak. Saya Iya, nggak iya. angkat. Ya. Tapi nggak tahu, ada feeling yang aneh, lalu saya ngecek. Saya tulis nomor teleponnya ini, lalu saya cari rumah sakit yang saya daftar. Saya daftar di 3 rumah sakit, lalu ternyata muncul, sawah besar gitu ya. Wah, saya telepon balik. Susahnya minta ampun Pak, nggak diangkat. Begitu diangkat, ya Bapak besok jadwal. Oke, jadwal datang. Datang seperti biasa kita nunggu, lalu saya datangnya jam 8.30 karena disuruh datang jam 8.30, tapi antriannya jam 9.10. Nggak tahu kenapa di jam yang belakang saya itu banyak yang belum datang, jadi saya boleh masuk lebih awal, Hmm. lalu tes tekanan darah ya, tekanan darah. Waduh, saya udah deg-degan nih. Udah berapa hari ini saya punya tekanan darah itu 160 ke atas. 172, Oh. 179. Kalau 180 nggak boleh. Oh, iya, iya. Jadi udah border ya. Waduh, saya deg-degan. Kemarin saya tidur terus, kerjanya tidur terus. Mm-mm. Tadi begitu, saya cuma bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu gitu ya. Kalau boleh divaksin ya vaksin. Tekanan darah saya 145. Wow, seneng. Wih. Lalu mulai tes tensi udah oke, lalu meja 1, meja 2, meja 3. Saya kaget begitu sampai meja 3 itu disuntik. Saya pikir cuma tanya jawab dulu, belum, udah prosesnya cepat sekali. Jadi kalau ditanya tidak ada rasa takut, tidak menakutkan. Memang banyak orang tapi physical distancing dijaga, dan begitu duduk saya bilang, Bu, uh, Bu, saya bilang suster gitu ya. Iya. Sus, tolong jangan gemeteran ya. Jangan anggap saya Pak Jokowi ini yang nyuntik jadi gemeteran gitu kan. Jangan. Iya, Nanti iya. saya takut sakit. Ya bilang, Bang, iya nggak apa-apa Pak, angkat lagi. Ya, terus ngadep sebelah sana ya Pak ya. Iya, Bu, kalau mau nyuntik kasih tahu ya, saya cuma pengen ngerasain. Iya, sudah. Kaget saya. Nggak Oh, ngerasa. Sudah katanya. Aduh, wah. Iya, 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 luar biasa. Cepat ya, Pak ya? Iya, iya, iya. cepet. Banyak orang yang pikir takut gitu ya. Nggak perlu ditakutkan. Yang perlu adalah jaga tekanan darah saja. Dan Hmm. pagi kan jam 9 saya sudah, jam 9.30 sudah pulang. Lalu kan orang tanya ada efek apa? Efek mengantuk, saya memang tiap hari tidur siang. Mm-mm. Efek banyak makan, memang saya banyak makan. Kayak saya berarti, Pak, sama. Jadi so far nggak ada efek ya. Ini juga biasa kalau disuntik biasa malahan suka sakit kan ya. Ini enggak. Mm-mm. Ya, mudah-mudahan Hmm. jangan sampai sakit gitu ya. Ya, Iya, iya, Pak. Iya, Pak. ya. Iya, iya. Ya, Iya, pesan saya adalah kalau nggak dipanggil, coba lagi, gitu aja. gitu, Pak ya. Oke, luar biasa. Tadi saya jam 10 sempat kontak Bapak tadi ya. Jam Ya, 9 saya sempat kontak bagaimana, wah, dan luar biasa gitu Pak ya, tetap baik, sehat Pak ya.
Semangat Iya. kuat Pak, luar biasa. Oke, mungkin kita bisa tanya dulu ini Pak sama teman-teman di sini, teman-teman di Live IG ini siapa yang sudah ini apa vaksin COVID ya? Nah, kalau sudah mungkin boleh komen, komen yang sudah siapa? Kalau belum ya Malu, tulis belum. malu Pak, ngaku. Malu ya, malu Iya, ngaku tahu ya nggak? Pak ya. Ntar Kenapa Pak? ketahuan umurnya Pak. Oh gitu Pak ya. Iya, 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 iya. Ini ada yang tanya ini Pak, vaksinnya vaksin Sinovac kah gitu Pak? Iya, iya, Sinovac ya. cuma ada itu, nggak ada pilihan, nggak ada pilihan. Oh, iya, iya, Ya. iya, 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 iya. Yang penting selesai vaksin tetap ini Pak ya, menjaga kesehatan, tetap Terus, harus ini Pak ya, berapa? 7M ya Pak ya, atau 10M? Kalau istilahnya ada iya, 3M, 5M, kalau saya 10M Pak. iya, Jadi tetap harus pakai masker ya Pak ya, pakai masker, harus, ya, harus, tetap harus, ya, harus. mencuci Ya, tangan, semua, menjaga semua. jarak ya, Ya, menghindari apa kerumunan ya Pak ya. Oke, masih, dan kalau masih harus gitu Pak ya. Dan kalau saya ditambahi MM berikutnya yaitu M-nya makan Pak. M berikutnya makan Pak. Pak, Dan makan lagi. ngomong-ngomong, ngomong-ngomong soal makan ya Pak ya. Iya, iya Pak. Bapak kalau suruh pilih 2 jenis makanan, Bapak akan pilih apa? Ini pertanyaan sungguhan atau beneran Pak? Ya, tunggu. Bapak kalau bukannya Ya. saya mau ngasih, cuma saya pengen tahu Bapak suka makan apa. Oh iya, 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 iya. Kalau yang nggak beneran suka makan ilmu Pak. Oke. Suka belajar. Tapi kalau makan beneran apa ya? Sayur suka, buah suka, daging suka, Nah, kayaknya suka semua Pak. spesifik, spesifik, spesifik. Spesifik ya. Ya. Karena saya bergerak di bidang ayam, saya suka ayam Pak. Oke, oke, oke. Ayam memang ini ya Pak ya, nggak ada matinya, apalagi di Indonesia. Pak, buka ayam di Indonesia Timur, Pak. Iya, iya Pak. Hmm. Kita saat ini di ini Pak, di Kalimantan Pak. Nah di sini ada beberapa teman ini Pak. Ada sultan-sultannya juga nih beberapa teman saya lihat ini ya. Dari Iya. Kalimantan Timur sampai Kalimantan Utara ini Pak. Kita ada Oh, beberapa oke. cabang di sana Pak juga. Pak, Iya, iya. Nusa Tenggara Timur, Pak. Nusa Tenggara Timur Oh iya, itu iya. yang melihara ayam sedikit, Pak. Sedikit. Saya ke Pulau Sumba. Waktu itu TX Travel mau buka di sana. Saya mendarat di Waikabubak. Mendarat di Waikabubak, lalu jalan darat ke Waingapu ke Waikabubak gitu ya. Salah Iya. satu lah dari kota itu. Lalu saya ditanya sama yang jemput, "Pak, mau makan apa?" Kan paling umum di mana-mana kita bilang makan, cari deh yang gampang, ayam-ayaman gitu kan ya, ayam goreng, ayam rebus, sup ayam gitu kan, soto ayam itu kan paling umum di mana-mana. Kita pikir ya Pak ya, Iya, iya. ternyata di situ paling susah Pak. Oh. Cari goreng, begitu saya bilang, ya udah kita makan yang gampang aja, ayam goreng. Dia diem aja. Jalan itu kurang lebih 1 jam lebih nggak ketemu warung ayam Pak. Saya sampai bilang, "Pak, di sini memangnya warung ayam goreng susah ya Pak?" Dia bilang, "Bukan susah aja, langka, langka. Yang punya ayam itu langka." Waduh, saya bilang, "Wah, ini boleh nih, Pak Heri boleh buka Oke, peternakan oke. di Sumba." Siap, siap Pak, siap Pak. Siap Pak, kita ini siap saja Pak. Siap kerja Pak. Oke, Iya. oke, jadi kesempatan Pak ya, betul sekali Pak. Iya ya, ngomong-ngomong kalau tadi yang 2 jenis makanan itu apa aja Pak? Penasaran saya Pak, Anton. Oh, saya sukanya yang sup, Pak. Sup, segala Oh, macam sup sup ya. saya suka. Ya, saya suka Hmm, segala macam saya suka. Yang kedua yang saya suka sebenarnya ayam. Ayam ayam Pak ya. goreng, ayam rebus, ayam aja pokoknya. Saya suka. Itu saya nggak tahu kenapa saya suka daging, tapi saya suka soto daging gitu ya. Kambing suka, sapi suka, tapi nggak tahu kenapa kalau soto ayam
dikasih sup ayam, soto ayam, pokoknya yang ayam-ayam aja saya lebih gampang terimanya dibandingkan ikan. Dibandingkan ikan. Saya Oh, iya, lahirnya iya. lahirnya di kaki gunung gede, Pak. Kaki gunung gede Sukabumi. Oh, iya, iya, Sukabumi, iya, iya. Iya, di situ nggak ada laut kan, Pak. Nggak ada ikan. Iya, 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 luar biasa, Pak. Iya, iya. Oke, ini selamat bergabung juga. Ini teman-teman banyak sekali yang masuk sudah ya. Ada 20 orang lebih, ada Pak Selamat, ada Pak Teddy, ada macam-macam ini. Terima kasih ya sudah bergabung di talk show live IG kita ya. Dan di sini mungkin tadi ada yang baru bergabung ya. Saya adalah Heri Komala dan hari ini saya tidak sendiri tapi bersama dengan ini senior saya luar biasa ya, mentor saya juga banyak belajar dari beliau meskipun baru secara digital gitu ya Pak Anton ya. Ya karena ketemunya di digital juga gitu. Saya mengikuti beliau luar biasa dan juga ini adalah bosnya TX Travel gitu ya. Ada ratusan cabang ya Pak Anton ya, 200 cabang lebih ya kalau ya. 256. 256, wow, luar biasa 256. Dan saya termasuk, saya bukan promosi ya, tapi ini kenyataannya saya termasuk juga salah satu ini ya customer dari TX Travel gitu ya. Sudah lama Pak, sudah di atas 10 tahun Pak gitu Pak. Wah, Jadi terima kasih. jalan-jalan, iya iya, Ya, luar biasa Pak. Jadi servisnya luar biasa itu yang selalu saya ingat Pak. Jadi jalan-jalan mulai dari yang dekat-dekat, Singapura, Malaysia, Thailand, sampai ke China, sampai kemana-mana, Pak. Itu luar biasa, Pak. Ya, terakhir saya masih setahun yang lalu, Pak, itu, Pak. Sempat kemana itu ya, yang ada charter itu ke Hainan ya, Pak, ya? Ke Hainan itu, Nan, Pak. ya. Iya, iya, iya. Wah, banyak orang luar biasa itu, Pak. Luar Harganya biasa. kemurahan, Pak, ke Hainan, Pak. Kemurahan ya. Iya, 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 iya. Tahu nggak Tapi luar kenapa bisa biasa, Pak. Luar biasa. Iya, kenapa iya, bisa iya. semurah itu? Bagaimana? Saya dapat subsidi 6 juta, Pak. Jadi Oh, setiap orang saya dapat mm. subsidi 6 juta. Lalu Setiap orang, Pak ya? satu orang 6 juta. Jadi harganya yang Bapak nikmati yang dijalankan itu kan sekitar 4 juta ya. Itu 4 juta dapat 6 juta itu 10 juta, Pak. Produknya adalah Oh, produk 10 juta, tetapi 6 jutanya oleh pemerintah Hainan oh, sebagai subsidi gitu. Ini cara marketing baru di mana kita sebut adalah customer acquisition cost, biaya untuk merekrut tamu gitu. Dan ini mereka serius sekali. Awalnya tahun 2015 satu orang itu cuma dikasih 2 juta, Pak. Saya berhasil mendapatkan satu pesawat, lalu dari satu pesawat menjadi 2 pesawat, jadi 3 juta. Dari 3 juta naik lagi 4 juta, 5 juta. Akhirnya saya buka dari Jakarta plus dari Surabaya, total ada 9 pesawat, Pak, ke wah Hainan luar itu biasa. Iya, iya. per minggu. Dan mendapatkan subsidinya 6 juta. Makanya laku, Pak. Orang seneng karena servisnya bagus gitu kan. Bagus, bagus. Hotelnya Iya, iya. bagus, makannya full gitu Iya, ya. iya, Wah, iya. Saya masih ingat, menyenangkan Pak, ini. di Hmm, Hotel Bintang 5, Pak, waktu itu, Pak. Di Marriott apa itu? Marriott Sun-nya wah, apa itu, Pak, namanya ya? Wah, luar biasa iya. memang. Tapi saya punya problem, Pak. Nginep di Iya, iya. hotel yang bagus-bagus itu punya problem, Pak. Orang udah Iya. check-in nggak mau check out, Pak. Iya, ya hotelnya bagus sekali, Pak, soalnya. Seperti resort gitu, wah luar biasa. Iya, iya. Iya, 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 iya. Nah, ini sekarang kita mau tanya-tanya ini sama Pak Anton ini ya, sama senior Iya, kita. Ya, di masa pandemi ini kan, maaf Pak ya, ini kita lihat bahwa travel mengalami banyak kendala ya Pak ya, masalah-masalah. Ya, ini kita mau bertanya dulu ini Pak, sebelum kita masuk ke passive and massive income gitu ya Pak ya. Mungkin Pak Anton bisa membagikan tips-tipsnya bagaimana bisa bertahan, survive, dan bahkan bisa mempersiapkan Pak untuk kedepannya Pak. Boleh Pak, di ini Pak. iya. Silakan. Jadi sebenarnya karena bisnis travel ini saya sudah mulai dari tahun 1981. Saya lulus sekolah menengah, sekolah SMK ya, sekolah menengah kejuruan
Dulu namanya Sekolah Menengah Industri Pariwisata di Jakarta. Saya dari Sukabumi pindah ke Jakarta dan tahun 81 saya lulus. Saya suka dengan jalan-jalan. Makanya ambil SMK Pariwisata pertama di Indonesia di belakang Sarinah, Santa Tresia. Oh, Lalu ya, dari ya. 10 tahun pertama adalah berkarir untuk belajar. Saya tidak punya pengalaman, keluarga saya adalah jualan resell retailer elektronik, jadi jualan radio, tape recorder, TV, begitu ya, di kota kecil Sukabumi. Dan saya pindah ke Jakarta, sekolah pariwisata, SMK, tentunya pengalamannya kan masih terbatas. Lalu mulai belajar dari travel-travel yang ada, dan dari sana tahun 90 saya berhenti, 10 tahun saya mulai berkarir, lalu 91 saya punya perusahaan sendiri yang saya dirikan hari ini. Nah, ini yang bertahan sampai hari ini ya, dan ini berjalan. Kalau ditanya pasang surutnya, saya sudah lalui begitu banyak. 97 krisis Asia, travel bagus. 9 kerusuhan di Jakarta, travel juga bagus. 2001 bom Bali juga bagus. 2003 SARS yang mirip-mirip dengan COVID juga bagus. 2005 bom Bali 2, terus krisis datang silih berganti, tetap travel itu bagus. Tetapi begitu datang si COVID, semua stop. Stop sama sekali, tidak ada, pesawat tidak bisa terbang. Nah, kalau ditanya pembelajarannya apa? Pembelajarannya adalah right from the beginning. Betul melakukan hal-hal yang betul sejak awal. Kita melakukan segala macam dengan betul. Pada tahun 2020, tahun lalu, saya melakukan satu, bukan terobosan, tapi saya melakukan istilah itu, saya teringat dengan papa saya. Papa saya itu bilang begini, Anton, kalau ada nama baik itu harus dipertahankan. Kalau ada nama baik dijual, beli. Saya bingung. Saya nyari ke toko, ke mall yang bilang nama baik, nggak ada. Nggak ada, Pak ya. Baik itu adalah harus kita bangun. Dan pada saat tahun lalu, banyak kita punya pilihan. Saya melakukan pemilihan membeli nama baik. Makanya saya termasuk yang paling vokal, saya berani muncul kemana-mana. Kenapa? Karena saya tidak punya beban. Banyak travel lain yang memilih tutup. Kenapa? Bebannya terlalu besar. Dan dia tidak mau mengambil istilahnya beli nama baik. Nama baik menurut saya tidak dijual. Hanya bisa kita dapatkan karena sikap kita. Nah, dari sana saya melihat kenapa bisnis travel harus dipertahankan. Banyak bisnis yang berubah caranya. Zaman now semua serba elektronik. Travel itu tiket memang bisa elektronik, hotel bisa elektronik, tapi yang namanya grup tour tidak bisa secara elektronik. Jadi sampai hari ini saya masih percaya dan dilihat faktanya grup tour masih jalannya secara konvensional. Nah, waktu Bapak ikut ke Hainan juga nggak bisa beli secara online gitu kan ya, masih secara tradisional. Ini perlu personal touch. Yang kedua adalah nama baik itu harus dipertahankan. Ini soal reputasi. Ya, nama baik ya Pak ya, pertama. Ya. Yang ketiga adalah kita harus punya visi. Mimpi kita ke depan itu apa sih? Mimpi kita akan mengalahkan segala macam halangan. Saya banyak melakukan yang di dalam bisnis. Orang mengatakan Pak Anton melakukan hal yang tidak biasa dilakukan. Contoh, pesawat terbang, saya mendapatkan tiket. Ada orang beli tiket ke saya, bayar pakai rupiah. Saya bayar kepada airline pakai rupiah. Begitu airline disuruh tidak terbang, airline itu pada awalnya mengeluarkan rupiah juga, tapi ternyata begitu masif uang yang harus dikembalikan,
sehingga airline tidak mengembalikan uang ke travel agent. Travel agent dapatnya adalah credit note. Kalau tiketnya dipakai, kita bisa pakai, ada nilainya, tetapi uangnya tidak ada. Uangnya adalah cuma credit note saja. Lalu itu kan tidak bisa kita kasih kepada customer kita. Nah, di X Travel melakukan satu terobosan beli nama baik. Saya lepas properti yang saya bisa lepas untuk menyelamatkan nama baik. Makanya kalau ditanya efeknya bagaimana? Efeknya ya besar. Karena orang melihat, oh ya percaya TX Travel mampu dalam keadaan sulit seperti begini. Mohon maaf, banyak online travel besar pun dia tidak sanggup. Sebenarnya bukan tidak sanggup, mungkin tidak mau. Karena kan bisa dipakai alasan, pesawat ini aja nggak mengembalikan saya dalam rupiah kok, saya nggak bisa nalangin gitu kan. Ini menurut saya pembelajaran juga buat pebisnis yang lain. Pilihan adalah di masing-masing, tetapi apa yang dipilih oleh kita sama seperti kita menanam pohon. Kalau kita menanamnya adalah jambu, jangan mengharap jadi buahnya duren gitu kan ya. Iya. Oke. Wah, luar biasa ini Pak Anton ini ya. Saya banyak belajar, saya mencatat terus ini Pak. Jadi yang penting kita harus menjaga nama baik Pak ya, kepercayaan ya Pak ya. Nama baik, kemudian juga kita punya visi ya Pak ya ke depan ya. Jadi kalau ada masalah atau kendala apapun ya, jadi ini teman-teman juga jangan melihat kendala atau masalahnya, tapi melihat visi atau goal atau tujuannya gitu ya Pak Anton ya. Jadi supaya kita tetap semangat, tetap berusaha, tetap fight gitu ya. Ya, dan kita lihat bahwa ini saya mengikuti Pak Anton ini luar biasa. Jadi di tengah-tengah kondisi pandemi ini tetap beraktivitas itu Pak. Saya lihat Pak Anton ini rajin olahraga. Ya Pak ya, itu luar biasa biar sehat gitu Pak ya. Jadi kita tetap harus jaga kesehatan dan juga tetap ini Pak ya, beraktivitas gitu ya. Dan ini saya lihat ini Pak Anton tadi sudah ngomong gitu ya, usianya 60-an tapi aktivitasnya tetap live IG gitu Pak ya, mengisi seminar-seminar dan luar biasa gitu ya, kita belajar pengalaman beliau. Dan tadi ini Pak, saya tertarik ada sebuah kata-kata Pak Anton tadi yang menyebut bahwa dalam usaha tersebut harus masif gitu Pak ya, pakai M Pak ya, masif ya. Nah ini teman-teman juga harus tahu tentang massive income gitu. Jadi pendapatan itu ada aktif, ada pasif gitu ya. Nah hari ini kita cerita tentang yang masif, huruf M ya, MASSIVE, masif gitu ya. Nah kalau teman-teman tahu bahwa massive income itu adalah pendapatan yang besar sekali. Jadi masif itu artinya pakai M ya, M masif pakai M, itu pendapatan yang huge, yang besar sekali gitu. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan pendapatan yang besar sekali? Tadi sudah dibagikan rahasianya oleh Pak Anton, yaitu kita harus jaga nama baik Pak ya, jaga kepercayaan itu dan kita punya visi ke depan, punya target ya. Betul gitu ya Pak Anton ya? Oke. Di zaman modern sekarang, zaman now, masif itu caranya sudah beda dengan cara yang lama. Saya ambil contoh. Nah, boleh di-share Pak. Ini menarik ini. Ya. Saya ambil contoh. Startup. Istilah startup dari dulu ada sampai sekarang. Tapi kenapa startup sekarang berbeda dengan cara yang dulu? Karena mereka maunya adalah masif, besar, kemana-mana, tetapi menggunakan satu sistem yang disebut leverage, yang disebut menggunakan kemampuan orang lain bersama-sama. Contoh. Yeah. Uber, Grab, Gojek, perusahaan transportasi terbesar, tidak punya kendaraan. Iya, benar Pak. Gojek, valuasi nilai perusahaannya 10 kali Garuda. Wah. Gila. Garuda punya pesawat banyak, tapi Gojek tidak punya satupun kendaraan. Dan dia menjadi perusahaan transportasi yang besar. Bluebird, termehek-mehek gitu kan istilahnya. Benar. Kalah telak, tidak bisa apa-apa.
Dan sekarang sahamnya salah satu pemegang sahamnya Gojek juga masuk ke Bluebird. Ini adalah yang disebut bagaimana kita mendapatkan hasil secara besar dengan menggunakan leverage. Leverage itu daya ungkit. Daya ungkit itu kita nggak bisa angkat batu sendiri, kita pakai diungkit gitu kan. Nah, inilah cara-cara modern. Airbnb. Pada waktu Airbnb dimulai, saya mengatakan nggak bisa jalan. Karena konsep Airbnb yang pertama adalah menawarkan kamar yang kosong di rumah kita kepada orang yang tidak kita kenal. Saya bilang nonsense bisa jalan. Orang takut nginep di, misalnya contoh, saya nginep di rumah si A. Saya takut. Si A nginep di rumah saya juga takut gitu ya. Karena tidak kenal ya Pak ya. Tidak kenal. Hari ini Airbnb adalah perusahaan yang menyediakan penginapan terbesar di dunia tanpa punya satu kamar pun. Luar biasa. Mengalahkan Hilton yang punya hotel ribuan kamar, puluhan ribu. Hotel-hotel yang banyak besar-besar, chain hotel ya, bukan cuma satu hotel. Chain hotel pun kalah dengan Airbnb. Dengan Airbnb. Nah, ini yang dimaksud masif. Kalau ditanya, kita sekarang kalau berpikir sudah bukan lagi zaman dulu, one on one. Saya pada waktu tahun 91 mendirikan parents company daripada TX Travel, namanya Jakarta Express. Makanya PT-nya itu adalah Jakarta Express, tidak PT TX Travel tidak ada. Tapi namanya adalah PT Jakarta Express. Jakarta Express, ya. Express adalah PT-nya, brand-nya, B2C-nya adalah TX Travel. Pada waktu saya mendirikan tahun 91 Jakarta Express, sampai tahun 2000 saya berhasil mendirikan 17 kantor sendiri di 10 kota. 17 kantor di 10 kota. Keren, Pak. Anak muda sudah keren. Tapi saya ngelihat lagi berapa tahun saya perlu kalau saya mau 100. Saya bilang, wah kelamaan. 10 tahun, 10 tahun 17, 20 tahun 35, paling 50, 20 tahun. Saya bilang nggak mau, saya ganti, saya cari sistemnya. Ternyata muncul yang namanya franchise. Franchise muncul, lalu saya mulai. Tahun pertama franchise TX dibuka, yang mendaftar hampir 400-an. Istri saya yang keuangan seneng banget. Wah, papi, keren idenya papi, 400-an, terima aja 100 langsung gitu ya. 100 itu satu buka franchise fee-nya adalah 100 juta gitu ya. Wah, keren gitu ya. Saya menerima waktu itu adalah saya memakai Pak HK dari Makplus ya. Dan Pak Hermawan Kertajaya ya. Pak Hermawan ya, Pak Hermawan, saya ingatnya HK, panggilannya HK. Iya. Hermawan itu Jaya, beliau mengatakan, Pak Anton, buka banyak gampang, tapi mulailah dari sekecil. Kalau kecil sukses, besar tuh gampang. Tapi kalau buka besar, nggak sukses, nggak bisa. Bukannya kecil, habis katanya. Dan saya franchise modulnya, sistemnya dibantu oleh Singapura, Luklim. Luklim itu adalah yang membawa BreadTalk ke Indonesia. Perusahaan konsultan, brand konsultan gitu ya. Jadi saya pakai 2 konsultan. Singkat cerita adalah TX Travel dalam 1 tahun pertama, bulan 1 pada waktu launching itu adalah 11. Tetapi 1 tahun pertama sudah sampai ke 50. Tahun kedua sudah sampai ke 100. Nah, ini yang namanya leverage. Leverage. Kita nggak bisa lagi sendiri-sendiri. Mau masif, mau gede, nggak bisa sendiri-sendiri. Udah nggak bisa zaman. Punya duit
nolnya juga terbatas gitu kan ya. Iya, iya, Ya iya, betul, setuju. sebenarnya pada waktu kita masif, ini kita bisa nggak memanfaatkan. Bayangkan ya, saya lagi membayangkan kalau Airbnb, perusahaan hotel yang paling besar di dunia, lalu dia ngurusin hotel-hotelnya sendiri, pusing, pusing. Seperti kayak sekarang nih, berapa banyak pemilik hotel semua pusing. Airbnb nggak pusing, kenapa? Bukan dia punya, tidak ada Iya, iya, iya. tidak perlu maintenance, tidak perlu renovasi, tidak ada biaya-biaya seperti itu. Yang dia ada adalah revenue, revenue, gitu Revenue kan. terus. Iya, Ini iya, iya. konsep masif zaman now. Iya, Kalau iya. kita masif, tidak bisa sendirian. Harus bareng-bareng, harus menggunakan caranya. Saya tahun 2015, saya melihat lagi, waduh, dari 2014, 11 tahun, 11 tahun, saya cuma bisa 250 cabang. Saya kapan bisa 1000? Ini pikiran tuh itu lagi gitu ya. Terus ini Kapan Pak bisa? ya, ya. Iya. Lalu saya mulai membuka satu konsep reseller. Reseller adalah bukan konsep baru, tetapi konsep lama yang sudah ada di property agent. Property agent kan punya property, punya developer, lalu punya property agent gitu ya, kayak Era dan lain sebagainya, Iya, Rewind. iya. Ini kan dia tidak punya propertinya. Nah, saya bilang, kalau begitu saya juga mau bikin reseller. Muncullah yang namanya reseller. Berapa banyak? 2000 tahun 2019 12.000 Pak. Wow, 12.000. Berarti berapa? 60 kali lipat Pak ya? Kali 200 tadi kan? 200 ya. Kenapa? Kali lipat. Kenapa? Ya, ya, Saya ya, ya. tujuan saya apa? Menjual produk saya, charter pesawat saya, makanya bisa 11 seminggu, Pak, 2.000 seminggu, Ya, 2.000 orang, itu nggak gampang. ya, Dan ya. dia dioperasikan dari 2 kota, itu yang pertama. Yang kedua adalah, pada waktu saya mengembangkan TX Travel, 3X Travel itu saya harus cek tempatnya, saya harus interview orangnya. Tujuannya sebenarnya apa? Distribution channel. Ya, distribution channel. Ya. Channel adalah jualan barang. Nah, pada saat saya merekrut reseller, saya nggak peduli dia tempatnya di mana, saya nggak peduli di kota mana, saya nggak peduli nama travelnya apa, saya nggak peduli dia bisa apa nggak bisa. Yang saya peduli cuma satu, bisa kirim berapa tamu. Iya, iya, betul, 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 Pak. Iya, iya. Ini masif. Ya, masif ya Pak ya. Jadi kalau masif ini harus ini ya Pak ya, bisa bersama-sama ya Pak ya, tidak sendiri ya. Ya, luar biasa, luar biasa. Ini sangat inspiratif ini teman-teman ya. Oke, ya meskipun di kalau kita boleh bilang Pak ya, meskipun di pandemi ini sempat ada penurunan atau ada masalah, tapi kita yakin Pak ini setelah vaksin ini ya, kita yakin bisa pulih Pak. Gitu. Dan siap-siap habis ini booming Pak kita Pak. Ya Pak ya. Jadi memang saat pandemi ini kita mengalami istilahnya kalau kita bilang great reset ya. Jadi di reset, di nol semua. Gitu. Yes. Ya, termasuk beberapa bisnis. Bahkan di bisnis kami pun juga sempat turun Pak. Tapi bersyukur puji Tuhan sekarang mulai terus berkembang naik gitu Pak. Kita melakukan efisiensi juga gitu Pak ya, dan terobosan-terobosan yang pada akhirnya kita bisa survive. Kita survive dulu Pak tahun 2020 kemarin, dan tahun 2021 ini kita sudah mulai meningkatkan, bahkan kita juga sudah memulai expand Pak secara bertahap juga. Ya, dan saya senang ini dengar Pak Anton ini ya. Jadi kita ini Pak siap-siap akan booming ini Pak ya. Nanti travel juga akan booming ya, dan saya berharap nanti bisa jalan-jalan ini sama Pak Anton ini. Amin. Saya masih ingat Pak Anton paling seneng kan jalan ke Jepang ya Pak ya. Saya ingat betul. Tahu kenapa Pak? Iya, iya Pak. Satu, ya, Pak. di Jepang ini banyak soft ice cream.
Soft ice cream ya. Jadi soft ice cream, variasi soft ice cream yang paling banyak di dunia adanya di Jepang. Di Jepang, iya, iya, iya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di negara lain mau makan itu harus milih-milih dulu restorannya. Ini restoran apa ya? Bisa makan nggak? Ini restoran apa ya? Bisa makan nggak? Kalau di Jepang, begitu lapar, ketemu restoran apa Masuk saja. aja, iya. Iya. Kecil-kecil gitu Pak, banyak. Bisa, tetap bisa dimakan, bisa dimakan. Nah, itu yang saya merasa cocok. Tentunya ada faktor lagi yang nyaman ya. Kalau di Jepang itu semua proper, nyaman, semua higienis, kemana. Pak. Higienis, sehat. Wah, luar biasa. Betul, betul. Saya cuma kalau saya suka komplain itu cuma satu, Pak. Kalau di Jepang saya beli oleh-oleh, Pak, beli makanan atau beli kue gitu ya, Pak ya. Itu dibungkusnya bagus banget. Saya bukanya itu yang enggak, Pak. Bukanya nggak tega. Aduh, mau makannya banana Tokyo dibungkusnya bagus. Gitu. Isinya kecil, Pak. Isinya kecil. Ada juga yang kacang-kacang itu yang hijau. Iya, mau makannya nggak tega. Iya. Wah, ini ada teman-teman ini ada komen juga ya, menyapa Pak Anton, menyapa saya, dan ini ada dari mana teman kita dari Indo Jerman Travel. Wah, saya dapat untung besar adanya pandemi, bisa tetap muka dengan Pak Anton ya online gitu. Belajar terus Pak ya, kita ya termasuk saya juga. Oke, baik Pak Anton, tadi kita berbicara tentang masif, ini waktu kita mungkin sekitar 15 menit lagi Pak. Mungkin Pak Anton bisa sharing kalau tadi sudah masif income, nah sekarang bagaimana dengan pasif income Pak? Mungkin bisa kasih gambaran sedikit Pak ke kami Pak, ke teman-teman IG Live ini. Saya mau membahas bedanya pasif dan aktif. Aktif itu kalau kita jualan, kita dapat duit, itu aktif. Pasif itu kita jualan, nggak jualan, kita dapat duit. Nah, bahkan tidur pun dapat duit, Pak ya. Nah, iya, Warren Buffett kan bilang, kalau orang yang tidur aja tidak menghasilkan uang, maka orang itu akan bekerja sampai dia meninggal. Mati, betul. Bekerja. Nah, poinnya apa? Poinnya adalah bahwa ternyata transportasi company yang terbesar di dunia, terbesar di Indonesia, itu dia tidak mengoperasikan transportasinya sendiri. Kalau ada kerusakan, kalau ada maintenance, semua dihandle oleh masing-masing yang disebutnya mitra bisnis. Sama seperti juga Airbnb. Ada kamarnya bocor, apa dia memperbaiki? Tidak. Ada jalan yang nggak bisa masuk atau ada kerusakan dan lain sebagainya. Semua yang memperbaiki adalah masing-masing. Nah, ini yang disebut menjadikan bukan aktif tetapi pasif. Pasif adalah mendapatkan keuangan tanpa dibebani dengan hal-hal yang lain. Nah, pasif income bisa macam-macam. Nyimpen deposito, kita dapat bunga. Turun naik. Kalau saya deg-degan, saya nggak bisa main saham, deg-degan. Nggak tahu, bingung. Naik turun Pak ya. naik turun, deg-degan gitu ya. Bitcoin dulu beli 20-an juta, sekarang 780 juta. Kaget. Deg-degan. Saya bilang nggak bisa. Padahal saya nggak punya penyakit jantung gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa. Deg-degannya beda. Tapi kalau charter pesawat isi 200, baru isi 20, saya nggak deg-degan. Oh iya. Bisa rugi juga, nggak selalu untung gitu ya. Pernah charter pesawat itu hanya diisi satu orang. Orangnya sampai telepon saya, Pak, saya tuh bingung, saya naik pesawat yang salah karena satu orang, apa memang cuma satu orang? Saya bilang, nggak usah bingung, cuma Bapak sendirian. Kok Bapak nggak rugi? Nggak apa-apa, Pak. Perginya memang kosong cuma satu, tapi ada 200 orang yang mesti saya bawa pulang ya. Saya tetap bawa, oh iya. Wah, Pak, boleh minta satu hal, Pak. Iya, apa? Saya minta ditemenin sama pramugarinya ganti-ganti, boleh, Pak? Boleh.
duduknya pun Jadi tidak eksklusif. bilang. Saya bilang, Jadi eksklusif Pak ya. belakang nemenin Bapak sebentar ya. Saya bilang, oh iya, 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 iya. Nah, ini deg-degannya beda dan saya mau cerita mengenai pasif. Pasif Iya, income pasif. itu sesuatu yang kita bisa dapatkan dengan bekerja sama. Saya bisa bekerja sama dengan orang lain, saya tidak melakukan penjualan, orang lain yang melakukan penjualannya. Di zaman sekarang yang salah satu yang besar berkembang menjadi salah satu pilihan adalah direct selling. Direct selling banyak yang disebut juga di Indonesia ini adalah salah kaprah. Sistemnya disebut multi-level marketing. Mereka pikir ini adalah bisnis multi-level marketing itu jelek. Enggak. Di Indonesia ada hukumnya yang disebut direct selling. Mereka membuat koridor-koridornya supaya aman. Makanya ada kurang lebih 300-an perusahaan direct selling di Indonesia. Dan menurut saya ini bagus kok. Di dunia juga bagus. Ada yang bilang, Pak, ini piramida, ponzi lah, segala macam. Kalau ponzi udah jelas, itu scam dan dilarang di Indonesia. Kita punya peraturannya di Indonesia itu hukumnya yang bagus. Jadi jangan pernah kita, seringkali yang saya sayangkan adalah begini. Orang belum tahu, iya katanya multi level marketing jelek. Menurut saya multi level marketing adalah bisnis yang sudah dijalankan oleh semua pebisnis. Saya menunjuk kepada grosir besar menunjuk grosir kecil menunjuk agen kecil, menunjuk agen besar, lalu agen kecil gitu. Itu kan udah multi level. Yang jelek adalah bahwa kalau skemanya, pemberian komisinya melebihi daripada kemampuan perusahaan itu membayar. Makanya itu yang seringkali terjadi menjadi jelek. Tapi menurut saya secara umum ada yang baik dan ada yang jelek. Kita harus waspada, kita harus lihat. Ada asosiasinya. Di Indonesia ada asosiasi APLI, ada asosiasi AP2LI, dan mereka ikut aturan hukumnya. Aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang mereka batasi apa sih? Etika berbisnis dan skema bonusnya. Karena ini dua hal yang mengganggu. Dan kalau ditanya lagi, apakah direct selling ini juga masif? Yes, masif. Makanya punya member bisa ribuan, bisa ratusan. Kadang-kadang ada yang punya puluhan ribu gitu ya. Dan kalau ditanya apakah ini active income sebagian, tapi banyaknya menjadi passive income. Dan inilah welcome to the new economy. Iya, iya, betul, betul, Pak. Oke, luar biasa, Pak. Jadi kalau kita boleh simpulkan sedikit ya, Pak ya, passive income itu ada beberapa jenis ya. Tadi Pak Anton menyebut tentang paper asset juga, jadi bisa berupa deposito ya, Pak ya, reksadana, saham dan yang lain gitu, Pak ya. Juga bisa berupa bisnis yang dijalankan dengan sistem termasuk multi level gitu ya, Pak ya. Ya, dan ini teman-teman jangan alergi ya terhadap multi level. Jadi jangan bayangkan, wah multi level ini begini-begini ya. Justru kalau menurut saya multi level itu bagus juga. Bukan hanya produknya, tapi kita belajar juga. Gitu ya. Bahkan ini ngomong-ngomong sedikit, bahkan saya dan anak saya pun juga melakukan affiliate marketing dengan multi level ini. Bahkan ini ngomong-ngomong Pak Anton, saya di Indonesia, anak saya di Australia gitu. Ya, sudah setahun dia nggak pulang ya karena pandemi ini. Tapi kita bisa mengelola bisnis kita juga, Pak. Meskipun jarak jauh seperti itu, gitu ya. Yang penting kita. Apa Pak produknya apa Pak? Ya. Produknya apa? Oh ya, kita ada beberapa produk, Pak. Ada produk digital juga, ada produk kesehatan juga, Pak. Oh, gitu. Okay. Iya, iya. Nanti teman-teman, ya, terima kasih, Pak. Ini aja mungkin ini karena kita terbatas waktu juga, mungkin teman-teman kalau mau mengetahui lebih lanjut bisa DM saya langsung gitu ya, bisa juga cek di bio saya, di IG ada link bio, nanti teman-teman boleh cek juga di link bio saya. Ya, juga kita mengadakan juga webinar secara online untuk beberapa seminar kita. Sekarang kan seminar zamannya online ya Pak ya, webinar ya. Kalau dulu saya senang sekali seminar Pak, jadi sudah berapa ya, 780 kota di Indonesia saya keliling Pak, bersyukur 10 tahunan keliling 70 kota, hampir 80 kota ya.
Oh, itu capek juga itu ya, setiap minggu muter gitu ya. Tapi karena hobi, itu hobi Pak, hari Sabtu Minggu Pak, menyalurkan seneng ngomong gitu Pak ya. Tapi kalau sekarang karena pandemi ini ya lebih banyak online gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat link apa bio saya ya, di sana ada bisa klik di sana ya. Jadi ada bit.ly garis miring webinar online 88. Nah, jadi teman-teman kalau mau melihat ada webinar seperti apa nanti bisa mengunjungi itu ya. Jadi bit.ly, jadi bit.ly/webinar online 88 gitu ya, angkanya 88. Oke, Ntar ya. saya cek Ini ya. Ntar saya mau boleh, cek boleh ya. Pak, siap, siap. Ini juga saya lihat Pak Anton juga sekarang juga apa berkembang juga Pak ya untuk usahanya, bisnisnya, bahkan sudah mulai ada suatu tren gitu Pak ya. Kebetulan namanya tren juga gitu ya. Wah, nanti teman-teman juga kalau mau tahu boleh ini kontak Pak Anton, ini luar biasa sekali ya, sangat inovatif gitu ya. Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang gini Pak Anton, kalau boleh saya tanya, tadi kan kita sudah membahas tentang passive income, tentang massive income Pak. Jadi masif pakai M dan pasif pakai P. Nah, kalau menurut Pak Anton, yang paling bagus ini yang mana Pak? Pasif atau masif Pak, Pasif. atau bagaimana? Pasif yang masif. Wah, berarti dua-duanya ya Pak ya? Jadi pasif yang masif atau masif yang pasif, pokoknya dua-duanya deh gitu Pak ya, daripada bingung. Ya, jadi teman-teman, ini prinsip orang sukses juga yang saya terus belajar ini ya, termasuk dari senior kita Pak Anton. Kalau ditanya mana yang bagus, ya kalau bisa dua-duanya ya kenapa tidak ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Jadi Betul, betul, pasif betul, yang betul. masif gitu atau masif yang pasif, sudah pokoknya dua-duanya gitu ya. Ya memang untuk kalau saya boleh cerita sedikit Pak, 1-2 menit ya Pak Anton ya, untuk kita mau mendapatkan pasif income, memang ini harus mengorbankan ini Pak, istilah saya menunda kesenangan kita Pak, gitu. Jadi kadang kita harus menyisihkan, karena dari income pendapatan kita kan harus kita sisihkan gitu Pak Anton, ya. Kemudian kita gulung gitu Pak. Ya, karena kita pakai ilmunya Albert Einstein Pak, keajaiban 8 di dunia Pak ya, keajaiban nomor 8 di dunia, yaitu compound interest gitu ya, bunga berbunga gitu. Ya, saya masih ingat Pak, sekitar berapa, 15 tahun yang lalu, waktu zaman BlackBerry Pak, wah teman-teman saya punya semua Pak. Tapi saya nggak beli Pak. Kenapa? Saya belajar untuk menunda kesenangan Pak. Padahal bisa beli Pak, dengan tokonya pun dibeli kayaknya bisa deh gitu ya. Kalau pabriknya belum bisa gitu, waktu itu umur 30. Ya, tapi saya belajar untuk menunda kesenangan nanti aja dulu. Jadi kalau ditanya teman kan dulu PIN Pak ya, zamannya PIN BB berapa gitu ya, saya nggak ada PIN gitu. Adanya cuma PIN ATM gitu. Tapi nggak apa-apa, kita menyisihkan, menabung, ya, dan digulung terus, gitu. Ya kan? Nah, jadi yang penting teman-teman, ya, apapun sekarang kondisi kita, ya, kita berharap tetap semangat semua, teman-teman. Ya, kita belajar dari senior kita ini, Pak Anton, ya, yang tetap survive, bertahan, dan sudah punya planning-planning ke depan, gitu ya, Pak, ya. Nah, boleh Pak Anton cerita, Pak, planning-planning ke depan apa ini, Pak? Sekaligus mungkin bisa menutup, Pak, untuk IG Live hari ini. Satu, zaman berubah. Semua berubah, cara bisnis berubah. Produknya tidak berubah. Produknya tetap, cuma caranya. Kita harus adaptif. Saya teringat Pak Tanadi Santoso minggu lalu sharing Oh ya, mengenai 3 hal yang diperlukan bisnis setelah pandemi. Satu adalah fokus. Jadi saya di bidang travel, saya fokus di bidang travel karena saya tahu in-out-nya. Yang kedua adalah harus gerak cepat. Gerak gercep. cepat. Ya, Nah, gercep. gercep. Jangan ditunda, tarsok, nggak ada lagi. Gercep. Yang Ya, ketiga, fleksibel. Kenapa harus fleksibel? Banyak hal yang memang tidak pasti. Yang pasti itu justru ketidakpastian. Dalam menghadapi segala macam di depan yang tidak pasti, kita harus fleksibel. Kita harus fokus dan kita harus cepat. ya, ya, ya. Oke, luar biasa teman-teman ya. Ini kita berikan aplaus luar biasa ya untuk senior kita Pak Anton. Terima kasih sekali. Tidak terasa sudah 1 jam Pak Anton, hampir 1 jam ya. Kita di live IG hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Pak Anton untuk sharing yang luar biasa. Jadi kesimpulannya, pasif dengan masif mana yang bagus? Bagus dua-duanya.
ya pasif yang masif atau masif yang pasif gitu ya. Pokoknya dua-duanya kita hajar gitu ya. Oke, jadi kita berharap teman-teman semua di sini tetap sehat, Pak Anton juga tetap sehat. Nanti ini vaksin yang kedua Pak ya, nanti ya 2 minggu lagi atau sebulan lagi Pak katanya ya. Akhir bulan. Oh akhir bulan nih 2 minggu. Oh 1 bulan Pak ya, hampir 1 bulan ya. Ya. Oke. Jadi semoga sehat selalu Pak Anton. Kita doakan juga ini untuk planning-planning ke depannya juga bisa berjalan dengan baik. Karena setelah ini kita yakin kita akan mulai booming Pak. Harus semangat terus kita Pak Anton ya. Luar biasa ini. Saya senang sekali ini senior kita yang luar biasa ini ya. Dan kita berharap Pak Anton nanti saya juga bisa menemani Pak Anton jalan-jalan Pak. Karena ini Pak Anton ini kan julukannya tukang jalan-jalan gitu ya. Saya juga Pak tukang jalan-jalan. Dan ditambah lagi Pak tukang makan-makan Pak saya Pak. Oke, nanti kita akan ketemu lagi Pak Anton. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf teman-teman kalau ada kekurangan dalam live IG hari ini. Kita berharap bisa bermanfaat dan yang paling penting teman-teman kita praktekkan apa yang kita pelajari ya. Jadi tentang pasif, tentang masif, bersama-sama kita tetap semangat. Kita yakin kita akan makin sukses, makin maju. Indonesia pasti bisa. Ya, terima kasih. Saya Heri Komala dan Pak Anton Teddy, sekali lagi terima kasih, tetap semangat luar biasa. Ya, sampai ketemu di minggu depan. Rencana Rabu depan sudah ada teman yang akan share tentang outstanding character. Nah, jadi bagaimana karakter kita di pandemi ini dan nanti di post pandemic juga. Oke, terima kasih, tetap semangat luar biasa. Terima kasih Pak Anton, terima kasih teman-teman. Terima kasih luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Oke, untuk Bu Oryani Huang, terima kasih. Untuk Pak William, Pak Darwan, Pak Sumiati, Pak Paulus, Bu Sumiati, Pak Paulus ya. Oke, terima kasih. Pak Anang, Pak Ilhan, aduh banyak sekali. Bu Septika, wah pokoknya banyak sekali nih teman-teman semua ya. Saya tidak sempat sebut satu persatu. Aduh banyak sekali, terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, dan luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak Anton. God bless you, luar biasa.